Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini pada sore hari ini dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, meskipun sempat gerimis alhamdulillah kita bisa bermuajahah di masjid yang kita cintai bersama ini, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menapaki jalan ilmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung penjelasan dari Kiai Mu'allif Kiai Musannif Syekh Mu'afa'illah Sakandari pada minggu lalu, bahwa sekuat apapun tekad kita seorang hamba, apabila bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak terwujud. Sehingga di sini Kiai Mu'allif kemudian melanjutkan dengan nasihatnya kepada kita semua dengan ungkapannya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Arif ngepenakno sapa sira maksaka ing awak sira minatat diri saking ngatur. Arif ngepenakno sapa sira nafsaka ing awak ira minatat diri saking ngatur. Fama mongko utawi barang koma kang jumenengake bihi kelawan ma sapa ghairuka sakliyane sira angka saking sira iku lan takumu ora bakal jumeneng sapa sira bihi kelawan ma li nafsika maring awak dhewe ira. Menyambung dari nasihat Syekh Mu'afa'illah Sakandari pada pertemuan yang lalu, kemudian Syekh Mu'afa'illah Sakandari menasihati kita semua para murid, orang yang menginginkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencampuri urusan Allah. Sehingga beliau berkata, arif maksaka minat tadbiri famaqama bihi ghairuka angka la taqumu bihi nafsika. Istirahatkanlah dirimu wahai murid dari kesibukan mengurusi duniamu, karena urusan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu untuk dirimu sibuk ikut campur apa yang Allah Subhanahu wa taala urus. Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan ini yang menjadikan kita ruwet, yang menjadikan kita pontang-panting dalam hidup itu ikut campur urusan yang bukan urusan kita. Misalkan tugas kita itu dalam dunia ini bekerja sebagai tukang masak, maka tugas kita fokuslah masak, tidak usah maju ke depan sebagai kasir. Itu sangat merepotkan hidup kita. Tugas seorang santri, seorang siswa, seorang murid itu belajar. Urusan yang ngurusi SPP, biaya syahriah itu adalah orang tua. Yang ngurus untuk mengajar itu adalah guru. Ketika seorang murid fokusnya terpecah pada yang bukan urusannya, maka akan sia-sia dalam belajarnya. Termasuk seorang hamba yang mana dirinya memiliki tugas dalam kehidupan, yaitu untuk ikhtiar menjalani kehidupan, melakukan amal ibadah. Tidak usah bagi seorang murid itu ikut campur yang bukan urusannya, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti nasib kita di masa yang akan datang, itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang orang yang hidup di dunia ini tidak jarang yang stres, ternyata terkadang
memikirkan sesuatu yang tidak perlu dia pikirkan. Orang kadang bunuh diri, orang terkadang putus asa itu memikirkan sesuatu yang seharusnya dia tidak urus. Seperti misalkan seorang karyawan bekerja, urusan yang menggaji itu juragan, bos. Takdir itu yang urus Allah, masa depan kita itu yang urus Allah, urusan kita itu hanya berikhtiar. Maka disinilah Kiai Musonif berkata, arif nafsaka, istirahatkan dirimu. Kenapa Bapak Ibu? Tidak jarang orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan terluka, dalam keadaan lemah, dalam keadaan pontang-panting dalam kehidupannya. Sehingga orang yang terluka, yang terpontang-panting dalam kehidupan itu pikiran dan hatinya gelap. Dia mendekatkan diri kepada Allah, menangis kepada Allah, sehingga cahaya hikmah itu sulit masuk ke dalam sanubarinya. Ketika masalahnya selesai, dia akan dengan cepat meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjatuh, mendekat lagi kepada Allah. Ketika sudah bahagia, masalahnya selesai, dia lari dari Allah. Pontang-panting lari kepada Allah. Masalah selesai, pergi dari Allah. Kenapa? Kenapa ketika kita dalam keadaan lapang, keadaan tenang, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, padahal yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang sedang tidak tergempur dengan kehidupan duniawi, jiwa yang sedang tidak terluka, jiwa yang dalam keadaan lapang. Tapi berapa kali kita dalam keadaan lapang melalaikan Allah, dalam keadaan sedih dan malam pun bangun bermunajat kepada Allah. Ya Allah, mengapa kehidupanku seperti ini? Kita penting sekali mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan tenang, khusyuk agar bisa hadir ke dalam batin kita, khusyuk bisa mendatangi kita. Tapi tidak jarang orang yang dalam keadaan susah mendekatkan diri kepada Allah, di tengah perjalanan setan mendatangi. Percuma kamu pikiran. Mungkin kita punya usaha boten laris, karena tidak laris kita lari ke kiai minta amalan. Kiai bilang coba kamu tahajud, baca waqiah, baca al-mulk, zikir